Jadi kita sampaikan untuk para pelaku usaha yang ada di Tanjung Pinang, kalau mau mempromosikan produk-produk UMKM-nya bisa ke Ruang Rindu. Wow. Gratis ya. Kita terbuka untuk itu ya. Apapun bisa kita ceritakan. Apapun bisa kita bahas. Dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Oke, selamat malam Sobat Memo Rindu. Malam hari ini kita kedatangan tamu di Ruangan Rindu. Beliau adalah Bang Freddy, Ketua HIPMI Tanjung Pinang. HIPMI itu apa kepanjangannya, Bang? HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Himpunan Pengusaha Muda, wajar Iya. banget. Jadinya wajah abang kelihatan muda banget di sini. Selain Ketua HIPMI, berarti itu sebuah organisasi ya. Abang punya ataupun bergabung di wadah atau organisasi apa saja selain itu? Kalau yang lain sih selain ini sih nggak ada ya. Tidak ada. Cuman Cuman saya memang kegiatannya sehari-hari sehari-hari itu wirausaha. wirausaha. Ya, emang fokus ke usaha. Jadi Fokus ke memang usaha. wadahnya saya nggak mau kenapa melenceng ke organisasi lain, Mm-mm. karena wadah saya sih usaha. Jadi ya saya Passionnya usaha. jadi cari organisasi yang usaha juga. Benar, kalau terlalu banyak organisasi akhirnya terpecah ya konsentrasi kita. Iya, setuju Kan, banget. gitu. Jadi usahanya apa saja sekarang, Bang Fred? Kalau saya sih usaha udah dari 2003 ya, Mbak. Mm-mm. 2003. 2003 aku baru tamat SMA. Itu Iya, kebetulan saya waktu itu tamat kuliah di Jakarta. Tamat Memang, kuliah. Yap. itu menggeluti dunia usaha jual beli handphone. Wow, 2003 udah jual beli handphone. Di ITC Cempaka Mas. Mm-mm. Ya. Terus berjalan waktu, memang banyak sih usaha yang saya geluti di Jakarta kan, makanya kalau anak-anak muda ini kalau mau tahu kehidupan tuh merantau lah gitu. Oh, merantau dulu. Nah, merantau lah gitu kan. Yap. Dia tahu dia. Gitu, Iya. dengan kehidupan kerasnya, dengan Keras. hidupnya seperti apa gitu. Benar. Nah, ada beberapa usaha yang saya jalani di Jakarta, cuman yang memang yang saya tekunin waktu itu jual beli handphone. Jual beli handphonenya. Sering jalan kan, memang kan kita ini masih muda kayak waktu itu belum berkeluarga, jadi memang masih mencari sana sini lah. Nah, kebetulan 2010 saya pulang ke Tanjung Pinang. Pulang Tanjung Pinang. Berarti aslinya Bang Freddy orang Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Iya. sekolah di sini Mm-mm. sampai SMA, habis itu baru kuliah di Jakarta. Oh. Nah, 2010 dengan ilmu yang ada, saya buka usaha laundry kiloan. Laundry kiloan Iya. tahun 2010 di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Nah, mungkin di 2011 Mm-mm. saya mulai usaha itu. Kebetulan di sini cuma ada satu usaha itu. Baru satu pada waktu itu, Nah, pada itu, zaman itu. Zaman itu. Jadi saya ibaratnya Pesaing baru. bukan kajanya gitu loh. Oh, Kaja berarti baru abang yang memulai Iya, usaha iya, laundry pada betul. tahun 2010 di Tanjung Pinang. Cuman yang kiloan ya. Oh iya. Cuman iya. ada satu lagi kalau nggak salah itu teman saya juga. Mm-mm. Itu extra kilo. Ekstra kilo. Iya. Artinya Maksudnya nama brandnya extra kilo. Kalau saya Oh. Pucet Clean dulunya. Oh. Pucet Clean. Ya, Iya, seiringan iya. waktu, berjalannya waktu, Mm-mm. banyak kompetitor, saingan. Mm-mm. Akhirnya mungkin kita harus expand. Kebetulan saya punya papan bunga floris sama kayak teman kita. Ya. Terus punya kedai kopi. Mm-mm. Punya sekarang ini saya lagi baru opening kopi shop di Batu Hitam. Baru opening coffee shop. Iya. Lain kali kalau opening usaha baru undang kita. Iya, iya. Itu
Nge-vlog ke tempat abang. Gitu, main lah Mm-mm. Kak Rindu ke sana gitu. Mungkin ya itulah. Mungkin itu sebenarnya sih yang saya pelajari itu dari HIPMI juga. Oh, dari HIPMI Nah, juga. dari HIPMI semua itu mungkin yang kita pelajari karena kan di sana kan di HIPMI ini Banyak diajarin pengusaha-pengusaha. usaha, juga ya di sana jadi kita ya. berpacu untuk motivasi untuk selalu naik kelas Benar, gitu loh. benar. Jadi usaha kita dulu kecil, Mm-mm. kita usahakan naik kelas untuk suatu usaha yang besar gitu loh. Ya, aku tertarik nih Bang Hmm. Freddy. Ketika tahun 2003 saja sudah memulai usaha jual beli handphone ya. Iya. Itu kan maaf nih, itu kan butuh modal. Nah, Berarti aslinya abang dari kecil sudah lumayan sejahtera. enggak juga. Ah, Kebetulan waktu saya kuliah orang tua saya nggak ada. Saya bekerja juga. oh, berarti kuliah Nah, sambil kerja. jadi gini, kalau seandainya mungkin modal itu kan kita dapatin mungkin dari orang terdekat dulu ya, kayak Mm-mm. dari abang, maksudnya kita punya modal dikit, ya kan? Kali ini aja yang penting mental aja kak. Mental tuh penting ya. Nah, mental itu aja. Kalau seandainya kita punya duit nggak ada mental, percuma juga. Gitu. Kalau ada punya mental nggak punya duit, duit bisa dicari. Benar, Gitu. benar. Karena di wirausaha ini perlu juga keberanian ya. Iya betul. Karena gak semuanya nanti sukses pastinya. Selain Ada modal naik duit, turunnya. selain Iya. modal duit, modal mental juga. Iya, Gitu. iya, Itu benar, aja sih. benar. Setuju banget dengan Bang Freddy. Nah, Bang Freddy, kembali lagi nih kita ke kota kita, Kota Tanjung Pinang. Bagaimana keadaan UMKM di kota kita menurut Bang Freddy? Keadaan UMKM saya rasa sih setelah pandemi kemarin ini cukup baik kak. Sudah mulai membaik. Baik sekali. Mhm. Makanya saya memberanikan diri untuk buka kopi shop. Mhm. Jadi saya lihat sih mulai membaik gitu. Jadi memang saya nggak takut gitu. Kan banyak juga yang membicarakan kok berani sih. Berani sih Buka buka usaha shop baru gitu, di iya. tengah-tengah Di pandemi, kopi shop lagi gitu ya. Ya saya bilang ya ini sebuah tantangan buat Iya, saya bilang. iya, iya. Gitu. Jadi alhamdulillah mungkin ya sesuai dengan target sih kak. Sampai saat ini masih sesuai dengan target yang abang harapkan. Ya mudah-mudahan tidak ada level naik level pandemi ini ya kayak jadi ada aturan lain ya baru lagi yang harus dibatasi segala macam kan. Mhm. Jadi saya lihat sih udah makin banyak ininya yang bermunculan nih. Peluang-peluang usaha baru Iya, atau peluang- UMKM UMKM baru ini masih banyak nih. Jadi Hmm. kalau nggak salah nih dalam minggu ini aja mungkin udah berapa puluh yang buka usaha. yang buka ya. Iya. Berarti kalau dengan kondisi yang seperti itu pergerakan ekonomi di kota kita lumayan Belum baik ya. belum baik benar saya. Tapi dengan adanya isu Omikron yang baru apa berpengaruh itu terhadap mereka-mereka yang ingin membuka peluang usaha, membuka usaha-usaha baru, Pak? Ya mungkin Mulai agak ditahan atau ya apa? itu jadi gini lah. Mm-mm. Omikron kan baru datang nih. Mm-mm. Tapi kan mereka sudah mempersiapkannya dari jauh hari. Mm-mm. Ya nggak mau nggak mau kan mereka jalanin. Mm-mm. Gitu. Jadi gimana sekarang ini mungkin caranya aja lah Mm-mm. supaya kita ini bisa aman-aman aja di bidang ini gitu. Mm-mm. Supaya nggak tak terlena dengan apa namanya isu-isu Isu-isu, wah ini ya. lagi nanti dibatasi lagi kayak kemarin Iya, gitu. kan itu kan kekhawatiran-kekhawatiran Iya. yang membuat teman-teman yang pengusaha yang ingin berwirausaha di luar sana untuk menahan sebentar niatnya untuk mengeksekusi apa yang ataupun merealisasikan apa yang dia inginkan, membuka Iya. usaha baru. Nah, setiap membuka usaha baru kan ada juga peluang pekerjaan baru bagi teman-teman yang membutuhkan ya. Betul, Mbak. Nah, Bang Freddy, aku tertarik nih dengan Bang Freddy dari muda tuh sudah mulai berwirausaha. Bagaimana Bang Freddy melihat di kota kita, Kota Tanjung Pinang ini, berapa persen anak muda yang sekarang sudah terjun di dalam dunia usaha? Yang saya yang saya lihat kak, memang banyak sekali anak muda sekarang udah kreatif dan inovatif. Mm-mm. Jadi memang dunia usaha UMKM ini memang didominasi memang anak muda. Pokoknya mereka mempunyai pikiran kreatif dan inovatif gitu. Jadi mereka apa aja yang dibuat tuh selalu berbeda dengan yang lain gitu loh. Nah itu yang
daya beli nilai jualnya itu Jadi biasanya. tinggi ya. Nah itu dia tuh. Hal yang sederhana di meja orang bisa dibuat jadi luar biasa ketika itu orang-orang muda yang mengerjakan. Iya, Setuju betul. nggak, Pak? Setuju. Akhirnya nilai jualnya tinggi. Iya itu dia tuh. Nah, makanya banyak di luar sana bilang anak-anak muda walaupun dia contohnya tidur-tiduran saja, dia bisa tetap menghasilkan Iya, gitu. betul. Karena dia contohnya pemasarannya sudah nggak di stand-stand lagi, tapi sudah di dalam gadgetnya gitu kan. Jadi untuk Bang Freddy sendiri ada inovasi nggak ke arah sana kira-kira? Ini kan tadi udah buka florist atau papan bunga ya, buka coffee shop, buka yang lain-lain, itu udah agak disanding-sandingkan nggak inovasinya ke arah digital gitu? Iya. Kalau yang kayaknya yang nggak bisa disandingkan digital, kita jalanin aja terus. Ya dijalankan terus. Nah, untuk kedepannya mungkin untuk yang baru nih, usaha yang baru nih, itu semua sudah sistematis biasanya. Ya. Nah, itu kita nggak mau juga kan, kok masih nggak pakai manual, pakai ini kan. Nah, kebetulan yang udah kayak coffee shop, udah yang kayak yang lain-lain itu udah sistematis semua kan. Sudah sistematis Nah, semua. jadi kita tinggal kontrolnya mungkin dari gadget aja. Benar, itu sangat penting tuh. Jadi kan kita tinggal option berapa nih hari ini? Benar. Jadi malam ini sekian, jam ini baru sekian gitu. Jadi itu mungkin nanti untuk kedepannya sama teman-teman semua kita udah pakai itu semua. Iya, gitu. akhirnya kita bisa hadir di berbagai tempat dalam Iya, satu tempat. betul, Kak. Gimana? Kita hadir di berbagai, kita bisa mengawasi berbagai tempat dalam satu tempat, Iya, gitu ya. jadi kita nggak mengurusin satu bidang usaha aja. Iya, benar, Kalau benar. mau ekspansi kemana kita sudah siap. Ya, dengan teknologi lah, itulah yang kita dapat Kak. Iya. Terus ini Bang Freddy, Kak, aku tertarik nih sama anak-anak muda ini. Bagaimana kira-kira peluang usaha ataupun peluang bisnis yang mungkin dapat dikerjakan oleh anak-anak muda di Kota Tanjung Pinang ini? Nah, untuk ini saya waktu di umur 23 tahun ya, 23 tahun ya Kak. Itu memang semua jenis usaha saya geluti. Apa aja nih? Iya. Apa saja yang Pokoknya kira-kira kayaknya menghasilkan? kita geluti. Kita geluti semua. Iya. Jadi nanti kita akan temukan di mana nih Fashion kita. passion kita. Gitu. Keren. Jadi memang buat anak-anak muda milenial kali ini jangan tidur-tiduran aja di rumah yang ngopi-ngopi nggak ada gunanya. Iya, Bikin benar. suatu inovasi lah, inovasi usaha apa yang bisa menghasilkan gitu ya. Iya. Nanti hasilnya tuh bukan sekarang, nanti setelah 5 tahun kemudian. Iya. Karena kan sukses itu kan ada ininya, ada tahapnya lah, nggak bisa instan lah. Nggak ada instannya. Nah, gitu. Semua butuh proses intinya. Proses. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ini kan banyak nih Kak, kayak contohnya fotografer, ya, bikin handicraft, Iya. terus jadi MC, jadi MC juga Itu pun itu merupakan peluang usaha peluang ya. usaha itu Kak. Iya. Kan Lama-lama jadi MC, Nah, lama-lama jadi IO gitu IO ya, Benar, IO dia benar. banyak kenal orang Benar, ya, di situ. benar. Ya, kenal orang, terus dia dipercayain sama orang, mungkin dia gampang mencari investor gitu jadinya. Itu bisa Benar, jadikan benar, dari benar, situ benar. kan. Gitu. Pokoknya jadi influencer kan Iya. banyak itu basic ya yang harus dijalani dulu lah untuk milenial baru yang mau memulai usaha. Jadi memang ya jangan pokoknya apa aja lah dijalanin gitu, maksudnya diusahakan, pokoknya jual yang menghasilkan ada untungnya itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup ya. Nah. Mulailah melakukan sesuatu dari kita muda gitu Iya, ya. Jangan contohnya gini, jangan langsung berharap dengan untung besar. Mulailah dari hal-hal kecil. Jadi kalau tadi kita jual handicraft nih dengan untungnya cuma 5.000 itu sudah bagus gitu kan, nggak rugi jadinya, Iya, untung benar, gitu. benar. Nah yang kita takutin tuh risikonya rugi. Nah Iya, biasanya Betul. yang resiko rugi itu untuk barang-barang yang kemungkinan busuk atau iya kayak makanan, kadaluarsa kayak cemilan Benar, gitu. benar. Tapi untuk barang-barang yang tidak ada kadaluarsanya agak kecil resikonya ya. Ya, Bang Freddy, hal-hal
apa saja yang harus diperhatikan anak muda nih ketika mereka menekuni sebuah dunia usaha? Ya, kalau mereka mau mulai dunia usaha, yang pertama itu harus visi misinya harus jelas Kak, dari awal. Mereka Usaha kecil pun udah harus punya visi iya, misi ya. misinya harus jelas. Iya. Dia mau ngapain, di ininya dia harus begini. Mm-mm. Itu udah harus jelas dari awalnya. Yang kedua itu dia harus usaha yang dia mau jalanin itu harus yang dia minati gitu kan. Oh iya. Nah kalau seandainya contohnya nih, saya mau usaha ikan hias, Mm-mm. tapi saya nggak bisa merawat ikan hias, kan Iya. jadi Akhirnya sia-sia. sia-sia. Benar. Saya nggak berminat dengan bisnis itu. Bisnis itu memang menjanjikan nih, kayaknya bagus nih, menjanjikan, untung gede, tapi saya nggak minat di situ. Akhirnya apa? Ikannya mati semuanya. Contohnya lah gitu. Benar. Ya kan? Jadi usaha yang kita minati lah, gitu. Jadi kita dapat passionnya kita itu di mana nantinya. Nah, yang ketiga itu kita harus memperhitungkan risiko Kak. Iya. Itu yang tadi bilang risikonya kalau misalnya kita bikin usaha ini modal gede ikan hias tapi nggak bisa merawat, risikonya kan mati, berarti kan rugi. Jadi itulah kita harus risikonya kita harus pertimbangkan juga. Iya, benar. Tapi sebenarnya kalau berbicara mengenai risiko, semakin tinggi risiko, semakin besar nilai keuntungan, semakin tinggi risiko. Seperti itu ya. Biasanya hubungannya berbanding lurus gitu. Iya, itu ada bidang-bidang usaha tertentu Kak. Kalau Iya. Kan kalau di ekonominya seperti itu, Iya. semakin besar kemungkinan keuntungan, maka Iya, risikonya betul. yang dihasilkan akan semakin tinggi Iya, kan. benar. Itu ada korelasinya. Nah, dengan kehadiran anak-anak muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang luar biasa, apalagi di zaman perkembangan teknologi sekarang ini, yang wow, udah luar biasa canggih. Nah, seberapa besar ini berdampak bagi ekonomi kita? sebenarnya sih dampaknya sangat besar Kak kalau buat kaum milenial ini yang berkecimpung di dunia usaha. Karena memang yang konsumen itu ternyata emang anak muda. Ya. Nah, mereka butuh jati diri. Contohnya mereka butuh ngupload di sosial media. Ya, jadi hanya sekedar beli foto diupload. Iya. Ya, itu ciri khas anak muda Kak. Iya, Nah, benar. jadi mereka lah ternyata yang ininya yang nilai belinya tuh mereka itu yang paling besar tuh. Saya sudah mengalami nih kemarin kan saya di coffee shop saya nih contohnya. Saya sih nggak nyangka nih, mungkin target market saya ini mungkin orang yang kerja yang punya duit ya, karena kan mungkin kopinya itu agak mahal. ya satu gelas 20.000 lah. Oh, 20.000. Loh. Iya. Paling murah 20.000 ya contohnya Iya. ya. Nah ini kayaknya nggak mungkin nih anak muda Anak nih muda yang nongkrong di nongkrong di situ. sini. Iya. Ternyata salah. Ternyata anak muda semua Kak ternyata. Nah saya pun heran juga ini kok anak muda nih kok sekarang nih berarti mereka punya iya, penghasilan lebih ya. iya gitu loh. Jadi saya agak-agak salah prediksi juga gitu. Gitu. Iya kan. Saya kira benar. memang mungkin orang kerja atau pegawai atau apa kan yang ternyata pas di sore dan malam hari itu ini dominasi anak muda semua. Nah itu pun anak mudanya itu dari umur 25 tahun ke bawah Kak. Ada yang SMA, ada yang SMP juga. Gitu. Berarti kan mereka kan nggak mungkin minta terus itu untuk iya, duduk makanya di situ ya kan. Jadi harga nggak masalah kalau kita minang ini berarti gitu loh. Yang penting mereka punya tempat untuk mengambil ini lah tongkrongan dia atau gimana gitu sama teman-teman gitu. Wow. Gitu, kan. Bisa berubah juga pangsa pasarnya Iya, bisa kalau berubah juga. seiring berjalannya usaha kita ya. Betul Kak, gitu. Jadi itulah yang saya alami lah. Ini pengalaman pribadi lah bagi saya ini ya, karena mungkin yang saya alami seperti inilah ternyata gitu. Jadi kalau bisa jujur nih dengan kondisi usaha ataupun wirausaha yang ada sekarang,
Pangsa terbesarnya tadi selain anak muda, mereka jadi konsumennya, mereka bisa juga jadi ininya ya, apa namanya, apa yang karena mereka pakai gadget, pakai teknologi untuk memposting, kan mereka secara tidak langsung mereka juga pemasarnya gitu. Jadi berarti mereka yang jadi marketingnya. Mereka marketingnya, mereka konsumennya konsumennya. juga. Akhirnya semua. kita diuntungkan. Iya, betul. Jadi anak muda, Iya. para milenial memang sangat dibutuhkan, memang sangat besar pengaruhnya. Jadi gimana nih Bang, Ah. untuk milenial ataupun anak-anak muda sekarang yang belum melek bahwa banyak loh bidang usaha asal kamu mau gitu. Iya. Gimana tuh? Ya itu tadi kita jangan mengumpul nih teman-teman, jangan kalau nggak ada isinya ngapain gitu, contohnya lah gitu kan. Jadi kalau seandainya kita ngumpul sama teman-teman itu harus kita dapatin ilmunya gitu loh. Ya. Nah makanya kalau seandainya mereka ada minat di usaha, bergabunglah di organisasi yang dasarnya tentunya Ada usahanya juga. Iya. Dah Itu terbuka nggak ruang untuk mereka itu Bang? terbuka sekali. Berarti ada wadah untuk generasi muda yang ingin bersama-sama lah dengan teman-temannya yang lain membuka usaha gitu ya. Dan kita pun juga Kak, ada kalau seandainya kita bermitra sama pemerintah, kita diminta untuk menjadi narasumber, menjadi ibaratnya yang melatih segala macam, kita bersedia sebenarnya. Oh iya, sampai Sampai itu segitu kalau ya. di ini memang di situ. Itu sering terjadi tuh, kayak begitu. Apalagi wadah itu bisa kita saling berbagi ilmu dengan Kak, sesama-sama. jadi gini Kak, sama kalau di pengusaha. HIMI ini memang rata-rata yang masuk di HIMI itu memang usahanya sudah settle. Oh, udah aman. Sudah maksudnya sudah bukan aman juga sih, nggak tahu lah kalau aman kan ibaratnya kan pribadi lah ya. Iya, benar, Ibaratnya benar, sudah benar. tentu yang sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Iya, Saya benar. saya baru mau mulai usaha, saya mau masuk itu ibaratnya kita bimbing aja dianya. Iya. Nah, karena nanti takutnya mereka akan minder karena mungkin teman-temannya mungkin sudah ya, stylenya pun udah dari beda. atas, Jangan-jangan gitu ya. Iya, sudah beda. Kalau udah mau Iya. buka usaha mungkin kita bimbing. Benar, Ini kayak benar. gini. Banyak kok juga teman-teman mahasiswa yang datang. Bang, gimana Bang mau usaha nih? Ini kita kasih tahu gini modalnya mental. Nanti kalau ditemuin mental tuh mental bukan modal mental. Mental itu apa? Mental itu gagal. Enggak. Jadi kita tuh kalau gagal kuat nggak kitanya? Itu Nah, kan lebih penting ya. itu lebih Kalau penting. untung kan orang kuat-kuat aja. Oke, untuk kuat aja kan. Nah, Iya, biasanya benar, kalau benar. seandainya dia gagal itu Heeh. mentalnya down Kak. Iya. Akhirnya dia apa? Kerja aja lah, malas lah. Risikonya tinggi nih. Iya, Gagal. benar. Nah, itu kalau seandainya dia kalau kuat dia mentalnya, dia akan terus Iya, dia akan coba lagi. coba lagi. Nah, itu dia nanti akan jadi kebal untuk satu kegagalan. Benar. Itu ya yang pernah saya alami, itu pengalaman saya pribadi juga sih Kak. Pernah nggak Bang Freddy gagal? Sering kali Kak. Sering kali gagal. Ha-ha. Saya mungkin ada sekitar 20 bidang usaha yang saya geluti dari dulu. Sudah pernah. Ada pernah jual pisang goreng, pernah juga Heeh. buka aluminium, pokoknya apa aja. Saya juga pernah jadi fotografer juga di Jakarta. Iya kan? Berubah-ubah profesi. Iya, banyak profesi. terus-menerus ya. Di mana nih saya nih berada Iya, nih gitu. iya. Jadi memang kalau teman-teman Heeh. kayak teman-teman yang lain, kalau kita berdiskusi Heeh. itu pengalaman pribadi yang saya iniin. Yang gitu. dibagikan gitu. gitu. Dan itu nyata gitu. Dan nyata. Bukan teori aja udah Di praktek teori. ya. Jadi memang kalian kalau mau ini jangan instan. Jadi memang hasil itu nanti 10 tahun lagi saya bilang. Kalau sampai umur 23 tahun, kalau tekunin aja, geluti aja, tekunin usaha itu 10 tahun lagi saya yakin dia jauh sukses. Tapi
Tapi nunggu 10 tahun kalau udah beberapa kali gagal modal udah habis kan? Nggak, maksudnya Gimana kan, tuh? kan ditekunin nih kak, usaha itu ditekunin terus, dia nggak akan Nggak ditinggalkan lah. nggak ditinggalkan, ditekunin dia. Sama dengan kita buka YouTube ini ya. Ya, pokoknya jangan ditinggalin 2 tahun 3 tahun Iya. sudah 5.000 Iya, subscribe-nya iya. ya 10.000, wah kan udah ini kan. Tapi kalau nunggu-nunggu nggak naik-naik berarti ya selesai lah sampai di situ ya. Kan? Tapi Iya. untuk Tanjung Pinang kan penduduknya kan 250.000 ya. Iya, kan? 250.000. Ya, mungkin kalau seandainya 10.000 atau 15.000 aja itu sudah Mungkin banyak sekali tuh kak. 10 sampai 15.000 yang subscribe. Ya. Mungkin dari kota-kota lain mungkin Iya, tetap kita juga datang, benar-benar ya. keluarga-keluarga, Iya, keluarganya. kerabat-kerabat tetap juga pasti mereka Pokoknya subscribe. jangan lupa aja ketemu orang subscribe ya. Jangan berhenti Jangan berhenti untuk promosi. Ya, promosi. Iya. Kadang kan orang merasa minder apa Iya. gitu. Berarti benar kita harus punya mental gagal. Iya. Harus maksudnya mental gagal tuh kalau gagal tuh kita udah siap gitu Iya, ya. kita kuat. Jangan down mentalnya. Jadi kalau biasanya sih emang ada begitu gagal dia udah meninggalkan semua usahanya. Aku mau kerja aja lah jadi pegawai, Iya. ya digaji, gak ada risiko kan. Datang tiap pagi, begitu datang jam 4 pulang, bulanan terima gaji. Mm-mm. Gitu contohnya kan kayak gitu kan. Jadi mereka gak ada risiko. Risiko Benar. paling sama atasan, kerjaan Benar, segala macam. benar. Kalau usaha kan memang beda gitu kan. Ya benar, kalau namanya juga wira usaha entrepreneur itu bagaimana kita punya jiwa tantangan yang luar biasa untuk membuka sebuah usaha ya kan. betul. Kalau kita nggak punya jiwa apa atau bentuk keberanian, ya nggak bakal maju ya kan kayak gitu. Jadi menurut abang setiap kita ataupun setiap orang tuh pasti punya jiwa entrepreneur itu enggak? Pasti kak. Pasti. Pasti. Cuma Tinggal diasah aja lagi. ya Nah itu ya dengan asahnya dengan tadi kita harus siap dengan mental kita dengan mm-mm, sering-sering bertemu dengan orang sukses. mm-mm. Jadi kalau kita mau sukses nih jangan ketemunya sama orang yang beda bidang. Gitu. Bidangnya misalnya contohnya nih Iya. saya usaha nih, bukan usaha ya. Mm-mm. Saya berteman dengan orang bank. Iya. Kan nggak nyambung. Nanti ngomongnya uang ini kirim aja kan contohnya kan. Contohnya seperti itu Iya, lah. iya. Ataupun dengan apa namanya yang bidang-bidang lain, Mm-mm. bidang-bidang pekerja lah ibaratnya. Jadi namanya nggak akan maju ininya karena nggak ada ilmu yang didapat di situ. Benar. Jadi dengan kata lain lingkunganmu akan membentuk dirimu kan. Iya, Lingkungan betul. pertemanan kita, lingkungan di mana kita sering ngobrol duduk bersama itu akan mendukung. Tapi boleh berteman, kita. cuman untuk yang di dunia usaha carilah yang Spesies gitu. spesies. Iya, gitu. benar. Ya kita kan berteman sama siapa saja kan, Kak. Cuman kan ada spesifik lagi nih teman yang harus kita untuk menunjang usaha kita. Benar. Kita harus cari yang memang yang ini sama. Iya. Gitu kan. Bang Freddy ketika menjalani ada sekitar 20 jenis usaha yang pernah abang lalui itu kira-kira pas gagal di mana abang yang merasa paling jatuh gitu? Paling jatuh itu karena gini jiwa muda kan. Jiwa muda tuh Iya. kita ini kan kalau di Jakarta itu kan rata-rata kan style tuh harus Iya. Gimana gitu Iya, kan? iya, iya. Nah, Metropolitan. jadi Iya. ngikutin gaya hidup itu Iya. gak akan, jadi itulah yang buat kita jatuh. Jadi kalau saya mau gaya hidup nanti setelah sukses baru kita gaya hidup kita keluar gitu kan. Itu Iya, dia. gengsi ya, Nah gengsi. kalau masih jalanin usaha sebelum belum 2 tahun Mm-mm. ya, usaha belum 2 tahun tapi gayanya sudah wah sudah inilah sudah itulah kan. Mm-mm. Jadi hanya saya yakin ini orang pasti nanti Jatuh. jatuh nih gitu karena saya udah ngalamin kayak gitu.
Benar, apalagi mereka yang punya usaha-usaha tiba-tiba meledak, contohnya penghasilannya luar biasa tinggi, tiba-tiba dia langsung, aku sering lihat itu bang, dia langsung bangun rumah atau beli Nah, apa, beli mobil, akhirnya ya. perputaran uangnya Akhirnya macet kan? akhirnya pinjam duit ke bank, Iya, jadi benar, kan akhirnya benar. macet gitu kan. Benar, Jadi nggak settle dulu, nggak aman dulu ya, dia buat harusnya perputaran memang uangnya. itu yang dihindari dulu. Benar. Jadi kalau saya mau usaha, Mm-mm. sebelum 2 tahun itu bersusah payahnya dulu. Kita pakai motor dulu lah, nggak apa-apa gitu kan. Contohnya seperti itu lah. Nah, setelah sudah nggak ada masalah, Iya. income sudah pasti, itu bebas kita mau gaya hidup kita seperti apa ya kita tentuin gitu. Ya, itu aja sih pesan buat. Karena kita yang tahu kondisi keuangan Iya, kita betul. ya. Nanti jangan Memaksakan Memaksakan, kan? betul. Iya benar, jiwa muda itu Jiwa muda menuntut emang. kita untuk ya punya gaya hidup yang lebih, Betul, tetapi ya. kantong kita belum mendukung. Iya. Akhirnya lebih besar pasar Iya, daripada itu dia. yang membuat jatuh itu kak. Nah, Usaha pun makin hancur. usaha pun hancur. Saya jual lah semua handphone saya kan. Iya, sesudah hancur baru menangis. Nah, Benar Bang Freddy, Iya, iya, benar-benar iya. sekali. Nah, buat teman-teman di luar sana memang itu sangat penting. Jika kamu sekarang contohnya masih punya uang sekitar 10.000 aja, gaya hidupmu jangan 15.000 dong, Iya. gitu kan. Nah, bolehlah gaya hidup kita sekitar 7 sampai 8.000 sehingga kita masih safe gitu ya. Jadi penting banget ini Bang untuk anak-anak muda zaman sekarang, bahkan mereka-mereka yang belum punya usaha sekalipun semua masih minta dari orang tua, tetapi gaya hidupnya sudah lumayan, wow, sampai tidak berpikir ketika dia kerja pun semua yang dia keluarkan itu nggak cukup gitu. Iya, betul. Dia kan contohnya sekarang masih minta, contohnya kalau Tanjung Pinang punya upah minimum UMK itu di angka 3 juta, gaya hidupnya yang minta dari orang tua sudah di angka 4 juta. Artinya ketika dia bekerja di swasta sekalipun dia nggak bisa hidup dengan gaji UMK gitu. Makanya sekarang banyak contohnya pegawai Mm-mm. ada sampingannya lagi di usaha. Ya benar. Karena benar. itu kan gitu kan. Benar. Ada yang kerja di bank atau kerja di perusahaan, mungkin dia ada usaha lain. Benar. Begitu dia pulang kerja dia langsung menjalankan usaha malam, contohnya jualan apa, jualan pisang bakar atau apa kan, banyak seperti itu kan Kak. Jadi Ya, gitu. dan kalau bisa jujur juga aku lihat di jalanan lah ya, banyak pengusaha-pengusaha itu ataupun UMKM itu nampaknya sepele, tapi perputaran uangnya lebih tinggi dari orang yang Iya, kerja di benar. kantoran. Iya benar kan? Nah, iya. Itu banyak itu. Itu gimana itu menurut abang? Ya itu sebenarnya sih bagus sih, Mm-mm. baik tuh. Mm-mm. Nah itu buat contoh aja. Buat contoh aja. Buat contoh bahwa ternyata nggak kerja kantoran aja bisa menghasilkan yang tinggi gitu. Benar. Yang kadang gini Kak, kalau kita cuma bedanya apa? Bedanya cuma status sosial aja. Jadi begitu dia keluar rumah dia pakai baju seragam. Iya benar. Nah, benar, ya kan? benar. Tapi kalau wirausaha nih dia keluar rumah Bebas, cuma ya. pakai baju kaos, Benar, belum. benar, Cuma benar. penghasilan sama kok. Malah lebih Bahkan lebih, iya. gede, ya. Nah, yang status sosial bahkan mungkin lebih Kayak diperhatikan Nah, sama orang lain. iya. Tapi kalau dari segi finansial belum tentu yang Iya. kerja di kantoran itu lebih tinggi, Iya. lebih bagus finansialnya Ya, daripada makanya mereka. saya dorong anak-anak muda Mm-mm. yang tamat kuliah, Jangan gengsi. jangan gengsi, Wah, benar. jangan pikirannya itu jangan hanya masuk PNS, masuk kerja di ini segala macam. Benar. Coba bikin lapangan usaha. Ya, benar. Lapangan usaha, jadi lapangan usaha dibuat nanti tercipta lapangan pekerjaan. Mm-mm. Gitu. Itulah yang kalau sudah namanya sudah diciptakan seperti itu, kita kan jadi salut ya maka itu gitu. Iya. Jadi mereka memang banyak sih yang datang ke saya Ah, minta apa nih saran-saran nih yang baru nih ya, tamat kuliah nih kayaknya kalau seandainya untuk masuk PNS saya sama ya, harus bersaing dengan. kalau bersaing kan sekarang sistemnya Iya, sudah cat. Benar. Kalau nggak pintar satu sama nasib. Benar. Dua itu Kak. Benar. Kalau dulu kan mungkin
ada yang di dalam, ada yang ini, ada yang wawancara ada lah yang gitu ya. wawancara. Ada Pas sekarang yang enggak, wawancara. sistemnya langsung keluarkan. Iya. Kalau nas kita bagus, bagus lah. Mm-mm. Baik, kalau kita nggak pintar, ya jangan berharap untuk jadi ini. Makanya kita galakkan, kita motivasi anak-anak milenial ini untuk berwirausaha. Iya. Ya, karena nanti kalau sudah ketemu passionnya, enak di dunia usaha ini. Gak ada yang ngatur gitu. Iya, betul, Dia nggak ada bosnya, yang ngatur. dia juga Gitu. karyawannya. Silahkan kalau mau dapat uang bekerja, kalau tidak mau dapat uang liburan. Tapi kalau udah yang punya usaha yang bagus, dia liburan pun tetap dapat uang. Jalan. Benar, Iya. kalau jadi pegawai itu biasanya sudah terbatas, sudah jelas angka Iya, yang didapatkan iya. setiap bulan. Tetapi kalau kita punya wirausaha, kita punya usaha walaupun itu kecil atau bagaimanapun, kita bisa ada saat-saat tertentu kita bisa melampaui, ada saat-saat tertentu juga kita hanya dapat sesuai dengan BEP-nya. Iya. Ada juga kadangnya kita turun. Nah, bagaimana pintar-pintarnya kawan-kawan di luar sana lah untuk memanage keuangannya sehingga dia bisa tetap bertahan Betul, ya. Kak. Apalagi di musim pandemi sekarang Iya, ini. itu dia tuh kuncinya. Nah, berapa orang anggotanya HIPMI Tanjung Pinang? Kalau ini yang terdata itu 140 kan. 140 itu Iya. semua pengusaha yang Iya. sudah settle. Yang aktif nggak sampai segitu kan. Yang Jadi aktif. jadi gini. Jadi kita kan ada periode. Jadi di HIPI ini hanya satu periode aja kan. Maksudnya hanya satu periode habis itu Jadi- dia selesai. Jadi kan saya ketua nih. Dia nggak boleh lagi menjabat Ketua di ketua lagi. periode berikutnya. Karena di HIPI dibatasi 41 tahun aja umurnya. Oh, berarti abang sesudah ini nggak saya, bakal jadi saya, ketua HIPMI lagi? saya jadi senior jadinya. Oh. Nah mungkin saya jadi dewan pembina jadinya. Oh, tetapi Untuk tetap adik-adik. juga ada di Iya. komunitas Ada tetap. itu. Ada tetap di situ, cuman saya nggak bisa memegang suatu jabatan bidang-bidang ataupun yang lainnya gitu. Jadi memang di ini memang ya tiap periode itu berganti terus. Berganti terus. Ya, jadi nggak ada yang ini. Nggak ada gitu yang ya. dia aja Benar, gitu kan. benar. Nggak ada. Jadi memang pas per 3 tahun kita ganti itu muka baru semua. Jadi memang fresh semua kan. Itu Jangan itu muda. dipilih atau gimana prosesnya? Kalau saya kemarin pemilihan, Pemilihan. Ya. Berarti anggota memilih. ya ada dua calon kandidat, Ah. saya dipilih. Cuman ada yang secara aklamasi, Ah. tapi mungkin di daerah lain. Iya. Kalau untuk di pemilihan kemarin pemilihan. Pemilihan berarti banyak banget juga kader-kader muda yang masuk di situ ya. Iya. Untuk orang Nanti kita bekerja keras tuh kak. Ya bagus itu. Ya, bekerja keras kan. Kita cari suara itu kan. Karena Itu aku penasaran tuh. Kalau sudah ada sampai di pemilihan biasanya kan, maaf nih, kita punya organisasi itu kan biasanya bukan ada benefitnya dari organisasi itu, Iya. atau di HIPMI ini ada benefit yang kita dapatkan. benefit yang kita dapatkan jaringan kak. Oh, jaringan Karena itu gini, ya. Kak, kalau di HIPI ini kita kan nasional nih. Mm-mm. Itu ketua-ketua kita dulu itu sudah ada 4 menteri loh. Ketua-ketuanya udah 4 Iya. menteri. Siapa? Sandiaga Uno, Oh ya. Erick Thohir, Mm-mm. Bahlil sama Pak Lutfi. Itu 4 itu dulu pernah menjabat sebagai ketua HIPMI pusat. HIPMI pusat. Ya. Wah, berarti ada kemungkinan nanti jadi kepala daerah. Ya, jadi memang Iya kan? ya di HIPMI memang saya ini sih saya rasakan sih beda kak dengan organisasi lain. Mm-mm. Jadi memang wadah untuk usaha memang di sini lah gitu loh. Jadi kalau anak-anak muda nih umur masih 25 tahun tuh masih jauh tuh kak. Masih jauh. Nah, masih jauh kan ke 41 kan masih jauh. Mereka punya karir tuh di situ tuh. Karir-karirnya dia harus dipersiapkan nih. Berarti akan kelihatan juga ya, contohnya kalau dia masuk dari umur 25 tahun, ketika dia konsisten di organisasi itu, akan kelihatan nanti dia bisa memimpin di suatu saat. Ada. Jadi Bang Freddy udah berapa tahun bergabung di Saya sama ini sudah hampir 4 tahun. 4?
4 tahun. 4 tahun? Berarti langsung terpilih gitu? Gimana tuh? Iya. Saya kan pemilihan kan. Iya, tahu. Maksudnya sebelum Saya mencalon. sebelum jadi ketua udah jadi anggota juga kan? Iya, anggota dulu. Iya. Jadi anggota pas begitu Ada pemilihan, masuk jadi kandidat terpilih. pilih. Keren. Siapa aja boleh sih. Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Beban tanggung jawabnya ada nggak sih? Tanggung jawabnya ada. Kita kan ada laporan pertanggungjawabannya juga ada. Oh, ada. Ada. Oh. Apa kegiatan apa nih tiap tahunnya? Oh, berarti kita juga harus membuat kegiatan-kegiatan Iya. yang ada di daerah kita. Betul, Itu Kak. dilaporkan ke pusat. Iya, untuk syaratnya kita nanti di Muscak itu kan ada. Kita harus melaporkan kegiatan-kegiatan tahunan apa aja. Terus kita ada di Keracap, gitu. Wow. Berarti ribet juga ya, Pak? Ribet juga. Padahal kadang kalau untuk jadi ketua itu semua orang berlomba. Tapi benar sih, kalau kita memegang sebuah puncak jabatan, jaringan kita akan semakin luas. Ya. Kepercayaan orang kepada kita pun akan semakin besar. Betul. Nah, kita pun semakin dipercayakan membina anggota-anggota kita Ya. gitu. Jadi sama dengan ilmu, semakin dibagikan semakin berkembang. Ya. Abang pun semakin mengajari banyak generasi muda yang ingin terjun di dunia usaha. Usaha abang pun semakin berkembang karena otomatis inovasi-inovasi itu kan lewat sharing-sharing seperti ini semakin timbul ya kan. Betul. Jadi untuk anggota-anggotanya ada nggak sekarang yang sudah melejit di dunia usaha ini? Banyak lah. Banyak sekali. Siapa John? Ada di Cuman Coba. mereka ini gini, susahnya mengumpulkan pengusaha ini kan, karena mungkin waktunya tuh nggak ada. Jadi kalau seandainya kita kumpulin tuh ya yang datang nggak semuanya, nggak mungkin. Tapi Kalau mereka mantan-mantan anggota mantan juga anggota ini. Oh. Ya. Kalau di ketua kita dulu, ketua kita yang 2 periode sebelum saya, itu sekarang ini yang mempunyai land property Oh iya? di Tanjung Pinang ini, perumahan subsidi terbesar, mantan ketua kita itu Kak. Wow, berarti Berarti- orang-orang hebat juga berarti di Iya, dalamnya ya. Jakarta seperti itu. Nah. Karena mungkin mereka di HIMI itu, ya itu saya bilang tadi, kita punya jaringan. Ya, jadi Nah. marketingnya Maksudnya jalan, Makin- terus makin jalan. linknya kemana-mana Kak. Linknya kemana-mana, Kemana mungkin benar, kita bisa ke Jakarta. benar. Investor itu kan banyak. Dan misalnya mempercayai kalau seandainya ini ke Jakarta nih, kalau dia di HIMI juga, pasti nyarinya ke HIMI juga di sini. Benar. Ya. Karena dia Kalau dia udah mau merasa nyaman. investorkan, mau invest Dia punya uang. uang, Ya. pasti dia anak HIMI dulu. Benar. Karena sudah teruji. Benar. Ya. Karena terasa persaudaraan. Ya, karena kita kan menjunjung persaudaraan Kak. Nah, Bang Freddy, tips dan triknya lah, ataupun apa saja yang kiat motivasinya untuk anak-anak muda yang sedang menekuni usaha saat ini. Nah, triknya itu satu aja, tekunin aja usaha itu Kak. Tekunin aja. Iya, tekunin aja usaha. Konsisten aja. Konsisten aja. Jangan di tengah jalan ngambang, melenceng sana, melenceng sini. Nah, mungkin itu kan tip dan trik kan. Satu lagi sih pesan dari pengusaha kalau mau sukses itu yang kita junjung itu kejujuran. Kejujuran itu penting ya. Ya itu yang penting. Jadi di dunia usaha itu selain modal, selain apa, kejujuran itu emang kita kedepankan. Benar. Itu aja sih. itu sangat saya setuju karena sekali saja nggak jujur, customer kita merasa masa dibohongi, bohongin, selesai. selamanya nama kita jelek. benar. Nah, untuk terakhir nih Bang, apakah di tahun-tahun ini, tahun 2022 ini ada program-program dari organisasi HIPMI ya tadi ya? Sebenarnya Untuk generasi-generasi milenial Bang. sebenarnya kita secara pribadi, maksudnya secara organisasi kita mempunyai program untuk pelatihan. Nah,
pelatihan ini biasanya kita bekerja sama dengan pemerintah gitu. Ini kalau di kota-kota lain di mana-mana itu memang mereka bersinergi dengan pemerintah. Jadi pemerintah ini mengadakan suatu kegiatan pelatihan tidak perlu nyari-nyari orang dari luar. Iya, mereka langsung Nah, di ini ada kok. Oh, Di ini apa aja ada, tukang jahit, tukang barbel, semua ada, pengusaha dan semua itu. Nah, mereka kosnya lebih kecil sebenarnya. Untuk kalau nyari instruktur dari luar kan tinggi nih harganya, mungkin ongkosnya udah berapa. Nah, kenapa nggak memanfaatkan usaha-usaha lokal gitu loh. Potensi-potensi yang ada di dalam daerah. Nah, gitu. kami membuka ini kok pintu untuk pemerintah ataupun yang pihak-pihak yang swasta lah yang mau bekerja sama sama kita MOU untuk melakukan pelatihan benar, gitu. Benar. Jadi ya itu dia kadang-kadang ya kita nggak dibayar tuh nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Jangan apa. Ya maksudnya nggak. Nanti didengar semua penonton nggak dibayar. Nggak, maksudnya gini semua besok datang. Jadi takutnya gini, berapa tuh ya nanti anggarannya enggak kita pokoknya ini kita semakin banyak orang yang punya usaha, ya. Organisasi ini merasa semakin sukses gitu. Sukses ya betul. Jadi intinya nih saya ini mempunyai kewajiban untuk melestarikan HIPMI di kota ini gitu loh. Sebagai ketua, jadi saya mempunyai kewajiban untuk membawa nama HIPMI sebagai harum, semakin harum, semakin terkenal gitu loh. Itulah misi-misi kita itu untuk di HIPMI seperti itu. Nah, sampai tahun berapa? Saya sampai tahun 2023. 2023 tahun depan sudah harus periodisasi lagi. Iya, ini buka-buka baru banyak ini. Ya. Buka-buka baru silahkan bersaing melakukan yang terbaik. Iya, benar. Karena kayaknya saya lihat minatnya banyak nih yang mau jadi ketua, yang mau jadi ini banyak. Karena potensinya kan besar. Benar. Saya lebih banyak teman jadinya Kak. Benar. Di Batam, usaha-usaha Batam saya banyak kenal usaha pelayaran, usaha mebel segala macam itu di Batam itu rata-rata kita kenal semua. Dulu saya cuma nanya buka laundry kiloan, nggak tahu saya yang usaha-usaha gede semua. Usaha-usaha besar yang di Batam saya kenal semua. Itulah manfaatnya itu juga. Itu harus bangga ya. Jadi bangga. kalau di luar sana banyak orang ketika buka usaha yang lain merasa tersaingi. Kalau HIPMI sendiri ketika orang mulai membuka atau meluaskan usahanya kita semakin bangga. Ketika orang maju kita semakin merasa bangga. Iya, itu harus kita terapkan sih Pak. Betul, Kak. Jangan saling menjatuhkan, tapi saling membangun lah. Benar. Bahkan kalau itu bisa terjadi, semua usaha tuh bisa berjalan dengan baik, siklusnya enak gitu. Jadi kekurangan orang kita buat di usaha kita gitu. Jadi ya adil gitu. Customer datang ke kita ya memang karena pelayanan kita yang luar biasa. Tapi ini bukan ini Kak ya. Nyata lah ini. Kalau biasanya kalau di HIPMI nih, masuk HIPMI dia punya usaha satu. Masuk ini dia berkembang ada 3. Oh gitu. Biasanya begitu. Kalau gitu nanti kami bisa masuk nggak? Boleh aja. Mana tahu lewat masuk HIPMI. Kita ada tingkatnya Kak. Ada tingkat ini. Di BBC, Bintang Daerah juga ada. Oh seperti itu ada tingkatannya. Ada tingkat juga ada di ini BBC, BPD sama BPP. BPP pusat, BPD itu BPD di provinsi. Apa? BPC. Kota BPC. Iya, kota. Kabupaten kota. Di Bintan ada juga. Bintan kalau nggak salah Pak Rahmat tadi bukan? Oh ya betul. Itu mantannya. Itu mantan. Ya mantun ya. Oh, sekarang siapa di Bintan? Penasaran? Rudi. Ya Rudi. Oke. Sukses selalu buat pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Tanjung Pinang. Iya. Walaupun ya jangan pernah merasa kecil, walaupun kita hanya punya UMKM, tapi jujur negara kita ini bisa bergerak ekonominya karena UMKM tersebut. Benar, itu harus ditanamkan untuk semua pengusaha-pengusaha muda sehingga mereka jangan gengsi gitu.
ekonomi di daerah kita ini bisa bergerak ataupun bisa maju karena UMKM yang menopang terbesar gitu. Iya, betul. Iya. Setuju. Bang Freddy, closing nih, apa yang harus disampaikan ke mereka-mereka yang ada di luar sana mengenai usaha, yang kedua mengenai konten kita, mengenai Ruangan Rindu dah, biar teman-teman HIPMI semua subscribe Iya, kita. mudah-mudahan nanti teman-teman HIPMI semua subscribe Ruang Rindu ya. Iya, Ruangan Rindu. Nanti saya mungkin promosikan Mm-hmm. ke teman-teman bahwa ada podcast yang bagus untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan ya apa aja lah yang di sini nih gitu. Iya, untuk berbagi. Promo. Iya, benar. Untuk UMKM kami bisa terima, Bang. Jadi kita sampaikan untuk para pelaku usaha yang ada di Tanjung Pinang, kalau mau mempromosikan produk-produk UMKM-nya bisa ke Ruang Rindu. Wow. Gratis ya. Kita terbuka untuk itu ya. Untuk mereka sedikit lagi, Bang, closingnya untuk pengusaha-pengusaha tadi. Ya, untuk Sekali lagi ditekankan sama mereka. untuk kaum milenial jangan pernah menyerah. Kalau minat itu sudah ada di hati, tekunin saja usaha itu. Jadi memang semua itu berproses. Jadi nikmati aja prosesnya. Nanti suatu saat pasti akan dapat hasilnya. Ya. Benar. Jadi mungkin itu saja, Bang Freddy, pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Iya, siap. Buat Sobat Memorindo di luar sana, banyak sekali hal-hal positif yang sudah disampaikan oleh Bang Freddy barusan. Terutama untuk kalian-kalian yang sekarang lagi buka usaha, sekarang lagi menekuni sebuah usaha. Seperti yang dikatakan Bang Freddy, tetap konsisten, lakukan saja apa yang bisa kalian lakukan. Tetap tekuni usaha kalian. Memang semua butuh proses, teman-teman. Butuh proses, guys. Kami doakan semuanya bisa berhasil di suatu saat nanti. See you next time. Say goodbye, Bang. Terima kasih sudah mampir ke Ruangan Rindu.